Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eza Prasetyo dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab terakhir, yaitu tugas lab 2012, Configure Secure DMVPN Tunnels. Nah, dari lab ini adalah lab lanjutan dari lab 19, yaitu lab Implement DMVPN Fase 3, Spoke to Spoke Topology. Karena ini lanjutan dari lab sebelumnya, jadi untuk topologi dan konfigurasinya menggunakan topologi dan konfigurasi dari lab 1914. Di sini kita langsung masuk ke step ketiga, verify connectivity in the network. Di bagian A dari R1, kita ping ke loopback yang ada di R2 dan R3. Di sini kita ping ke R2. Nah, di sini sudah terhubung atau terkirim. Berikutnya kita ping ke arah R3. Nah, di sini sudah terhubung juga. Berikutnya di step 4, verify the MVPN fase 3 operation. Kita masuk ke R2. Di sini kita trace route ke arah R3. Jadi part 2, secure the MVPN fase 3 tunnels. Di step yang pertama, create the IKE policy. Di sini kita buat IKE policy yang membuat hash algorithm, encryption type, key exchange method, Diffie-Hellman group, and authentication method. Di sini kita buat polis 99. Berikutnya kita buat hash algorithm. Setelah itu kita berikan encryption AS 256. Berikutnya kita berikan group 14. Setelah itu kita berikan authentication pre-share. Exit. Sekarang di step kedua, configure the ESEP-MP key. Nah, di sini kita konfigurasi preset key and peer address. Di step 3, create and configure the IPsec transform set. Di sini kita buat IPsec transform set menggunakan DMVPN trans sebagai transform name. Langsung saja kita berikan perintah. Di sini kita buat mode transport. Berikutnya exit. Di step keempat, create the IPsec profile. Di sini kita buat dengan nama DMVPN profile. Dan di sini associate atau satukan
kaitkan dan VPN transfer ke dalam profile. Berikutnya kita set transform. Setelah itu kita exit. Berikutnya di step kelima, apply the IPsec profile to the tunnel interface. Di sini kita masuk ke tunnel interface. Nah, di sini kita berikan protection IPsec profile dan VPN profile. Berikutnya kita exit. Di step ke-6 kita konfigurasi juga untuk R2 dan R3. Nah, di R2 sama seperti sebelumnya kita konfigurasi terlebih dahulu. Di sini kita buat polis 99. Kita buat hash algorithm. Berikutnya kita buat encryption type. Di sini kita gunakan AS256. Berikutnya kita berikan grup 14. Setelah itu kita berikan authentication method. Di sini menggunakan metode pre-share. Berikutnya exit. Dan berikutnya kita konfigurasi ISAC MP key. Berikutnya kita masuk ke step 3, create and configure the IPsec transform cell. Di sini kita buat dengan nama DMVPN trans. Kita buat menjadi mode transport. Lalu kita exit. Berikutnya di step 4 kita create the IPsec profile dengan nama DMVPN profile. Dan untuk DMVPN trans kita kaitkan dengan DMVPN profile. Di sini kita buat dulu untuk IPsec profile ya. Berikutnya kita kaitkan dengan DMVPN trans. Berikutnya exit. Setelah itu kita masuk ke interface tunnel 1. Di sini kita berikan protection. Setelah itu kita exit. Berikutnya di step ke-7, verify the MVPN fase 3 operation. Di sini kita cek di R2. Nah, di sini untuk krutonya ada 2. Sekarang kita jalankan perintah yang sama. Nah, di sini sekarang kita melihat
hanya ada satu rute. Itu berarti R1 sudah mengizinkan direct spoke-to-spoke communication antara R2 dan R3. Berikutnya di step 8 kita verifikasi IPsec configuration. Di sini kita lihat dengan perintah show crypto IPsec profile. Nah, di sini untuk profile ini tadi yang kita buat. Berikutnya di N1 kita lihat untuk name VPN detail. Nah, ini untuk detail name VPN-nya. Berikutnya di bagian C kita lihat untuk security association yang ada di R2. Nah, di sini untuk security yang ada di R2 tanggal 1 web 0. Berikutnya kita lihat juga untuk IPsec SA. Ini sama saja seperti yang tadi. Berikutnya di R2 kita lihat kita jalankan perintah show crypto ISAC MP SA untuk melihat Internet Security Association Management Protocol. Sini kita jalankan perintahnya. Nah, di sini untuk ISA KMP berikutnya kita jalankan perintah show crypto ISA KMP SA. Nah, di sini untuk spoke to spoke tunnel yang ada di R2 antara R2 dan R3. Baik, sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.